Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Wolves versus Chelsea, Serigala terkam singa London 2-1. Berlangsung di Molineux Stadium, Chelsea mendominasi di babak pertama, tetapi Wolves malah unggul duluan di menit ke-51 lewat Lemina. Doherty menambah keunggulan tuan rumah di menit ke-90+3. Lalu Nkunku membuat gol hiburan buat The Blues di menit ke-90+6. Skor 2-1 menutup pertandingan. Atas hasil itu, Wolves naik ke peringkat ke-11 klasemen Liga Inggris dengan 22 poin. Wolves tempel Chelsea di atasnya satu strip dengan poin yang sama. Chelsea si paling banyak kalah di Premier League 2023. Chelsea menyambut Natal dengan kekalahan dari Wolverhampton Wanderers. Ada kado lain yang tak kalah pahit, yakni sebuah catatan buruk di 2023. Dilansir dari Opta, mereka adalah tim Premier League paling kerap kalah sepanjang 2023, yakni 19 kali. Selain itu, Chelsea juga salah satu yang terburuk di 5 liga top Eropa sepanjang kalender 2023 yang sudah berjalan. Terlebih setelah manajemen mengeluarkan modal sangat besar untuk membangun tim sejak diakuisisi konsorsium Todd Boehly yang jumlahnya tembus 1 miliar pound sterling. Sir Jim Ratcliffe resmi ambil alih Manchester United, era baru setan merah dimulai. Pada Minggu 24 Desember, Manchester United mengumumkan bahwa Sir Jim Ratcliffe telah menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi 25% saham klub lewat perusahaan miliknya Ineos. Pengusaha asal Inggris itu juga akan menginvestasikan dana sebesar $300 juta di Manchester United. Untuk membeli 25% saham United, Sir Jim Ratcliffe diperkirakan menggelontorkan dana sebesar 1,25 miliar pound sterling atau setara dengan 24,5 triliun rupiah. Meski hanya menguasai saham minoritas, ia memiliki kendali penuh atas operasional klub. Dengan begitu, Sir Jim Ratcliffe akan memiliki hak untuk ikut campur dalam transfer Manchester United. Usai mengambil alih saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe memberikan pesan kepada seluruh penggemar. Ia mengatakan bahwa The Red Devils akan memasuki era baru. Conte akan gantikan Pioli di AC Milan. Tak bisa dipungkiri, kursi pelatih Stefano Pioli tidak cukup aman karena AC Milan inkonsisten. Ada kabar yang menyebut Milan mulai membidik Antonio Conte. Akan tetapi, Milan akan menghadapi tantangan apabila betul-betul mempekerjakan Conte. Selain permintaan gaji yang tinggi, Conte juga kerap menuntut agar klub mendatangkan pemain-pemain top yang harganya tentu tidak murah. Meski demikian, Antonio Conte dipandang sebagai pelatih yang tepat untuk memperbaiki masalah-masalah di AC Milan seperti intensitas dan pertahanan. Tsimikas patah tulang selangka, Bukayo Saka minta maaf. Tak bisa dipungkiri, Bukayo Saka punya andil dalam cedera Kostas Tsimikas. Penyerang Arsenal itu pun meminta maaf kepada rivalnya. Bukayo Saka menjelaskan insiden itu dari sudut pandangnya. Pemain internasional Inggris itu tidak bermaksud melukai Kostas Tsimikas. Menurutku, saat itu duel 50-50 dan aku beradu bahu dengan dia. Aku tidak melihat kejadiannya. Pasti aku ingin minta maaf ke dia. Tentu saja aku tidak bermaksud demikian, kata Saka dilansir Football London. Gabung MU, gaji Takefusa Kubo naik 7 kali lipat. Klub Premier League Manchester United nampaknya benar-benar kesengsem dengan aksi Takefusa Kubo. Setan merah dilaporkan siap membayar mahal untuk jasa winger Real Sociedad itu. Saat ini sang winger menerima gaji sekitar 33.000 euro per pekan di Real Sociedad. Jika ia mau pindah ke MU, angka itu bakal naik dengan drastis. MU siap menaikkan gaji Kubo 7 kali lipat dari yang ia terima saat ini di Sociedad.
Jadi mereka berharap Kubo mau pindah ke Old Trafford. Manchester City mulai seriusi Alejandro Balde. Barcelona harus hati-hati kehilangan bintang mudanya Alejandro Balde sebab Manchester City mulai menyeriusi rencana memboyong sang pemain. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu bisa mengisi kekosongan posisi bek kiri di Manchester City. Laporan Visaes menegaskan bahwa Manchester City berada dalam kondisi serius untuk mengejar Balde apabila Barcelona siap menjual sang pemain. Berapapun harga yang diminta Barcelona bakal disanggupi oleh Manchester City. Sejauh ini harganya diprediksi akan mencapai 100 juta euro. Situasi rumit Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga dipinjamkan Chelsea ke Real Madrid musim ini. Awalnya mulus tetapi belakangan Kepa yang berharap dipermanenkan El Real malah dicadangkan terus. Andriy Lunin sejauh ini bisa tampil bagus menggantikan Kepa, maka Kepa mungkin bukan prioritas utama Madrid. Pun musim depan Courtois sudah pulih. Di sisi lain Real Madrid mungkin harus memprioritaskan pembelian penyerang dan bek di musim panas 2024 mendatang. Real Madrid tertarik boyong bek tengah Al Nassr. Aymeric Laporte yang memutuskan hengkang dari sepak bola Eropa pada musim panas 2023 lalu ternyata masih punya kualitas. Buktinya Real Madrid masih tertarik merekrutnya. Alasan utama Madrid kini mencari bek tengah baru karena dua bek tengahnya yang mengalami cedera. Di saat Madrid sedang terdesak mendatangkan pemain baru, Al Nassr diyakini tidak bisa diajak kerjasama. Menurut laporan tersebut, Al Nassr enggan melepas Laporte di pertengahan musim ini lantaran sang pemain adalah komponen penting tim utama. Ini alasan Moises Caicedo tak ikut bermain di laga Chelsea kontra Wolverhampton. Pada laga Chelsea melawan Wolverhampton di Molineux Stadium, diketahui apabila Moises Caicedo tak ikut tampil bersama skuad Chelsea. Alasan ketidakhadiran Caicedo sendiri rupanya karena sang gelandang harus absen karena sakit. Dilansir dari Football London, tak hanya Caicedo saja yang mengalami sakit karena sebelumnya Enzo Fernandez diketahui telah sakit dan harus keluar dari lapangan lebih cepat di laga melawan Newcastle kemarin. Sakit dan absennya Caicedo serta Enzo sendiri menjadi sebuah hantaman bagi skuad Chelsea, terutama karena di laga melawan Wolverhampton mereka akhirnya mengalami kekalahan 2-1. Tidak ada Natal bagi pemain Chelsea. Mauricio Pochettino curhat soal padatnya jadwal Liga Inggris 2023-2024 jelang akhir tahun. Saking padatnya, para pemain Chelsea terpaksa harus Natalan di tempat latihan. Pochettino mempersoalkan laga pekan ke-19 Liga Inggris yang dijadwalkan bertemu dengan Crystal Palace. Laga tersebut dimainkan di Stamford Bridge pada Kamis 28 Desember. Padahal Chelsea baru saja bermain pada Kamis 24 Desember. Kami latihan di tanggal 25, kami tidak bisa libur karena kami ada pertandingan lagi, kata Pochettino. Wolves tak tampil sempurna saat kalahkan Chelsea. Manajer Wolverhampton Wanderers Gary O'Neill mengakui bahwa Wolves tidak tampil sempurna saat mengalahkan Chelsea 2-1. Meski demikian, secara keseluruhan O'Neill menilai Wolves sangat layak untuk mengamankan kemenangan pada laga tersebut. Kami sedikit ceroboh saat menguasai bola di babak pertama dan memberikan tim lawan beberapa peluang, melakukan beberapa kesalahan dan kami berhasil tampil lebih baik di babak kedua. Sebuah penampilan kandang yang luar biasa dan mereka dapat menikmati Natal mereka sekarang, ujar O'Neill seperti dilansir dari laman resmi klub. Kehilangan harga diri, bukti degradasi performa Chelsea dan Manchester United di Liga Inggris. Chelsea dan Manchester United dianggap telah kehilangan harga diri sebagai tim raksasa Inggris yang pernah disegani di benua biru. Hal ini terlihat dari performa inkonsisten kedua tim.
Chelsea dianggap telah kehilangan harga diri setelah dikalahkan Manchester City 0-4 di putaran ketiga Piala FA 2022-2023. Mantan bek Chelsea Frank Leboeuf mengatakan The Blues sudah kehilangan harga diri dan tidak pantas bermain di Liga Champions. Sementara itu, Manchester United dianggap telah kehilangan jati dirinya sebagai klub sepak bola. Sejak kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013, Manchester United seperti kehilangan nahkoda. Manchester United berharap dapat lebih dari 1,6 triliun rupiah dari penjualan 6 pemain. Manchester United berencana menjual 6 pemain tim utama pada jendela transfer Januari 2024. MU menargetkan penjualan lebih dari 80 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah dari penjualan pemain ini. Mantan duo Real Madrid Rafael Varane dan Casemiro dikatakan termasuk di antara pemain yang bisa meninggalkan setan merah pada Januari 2024. Selain itu, ada Anthony Martial dan Christian Eriksen. Donny van de Beek dan Jadon Sancho juga bersiap untuk pindah di tahun baru. Kehilangan status bintang di Barcelona, Lewandowski bakal dibuang ke Liga Penampungan. Robert Lewandowski dikabarkan akan dibuang ke Liga Arab Saudi karena mengalami penurunan ketajaman. Barcelona dikabarkan sudah mulai bergerak untuk menyingkirkan Lewandowski. Mereka dikabarkan sedang berkomunikasi dengan beberapa klub Saudi Pro League untuk menawarkan sang striker. Pemain yang memiliki kontrak di Barcelona hingga 2025 itu pun sempat angkat bicara. Saya tidak memikirkan hal tersebut saat ini. Saya sangat senang di sini, kata Lewandowski pada Oktober lalu. RB Leipzig pertimbangkan untuk melepaskan Timo Werner musim dingin nanti. RB Leipzig mempertimbangkan untuk melepas Timo Werner pada Januari 2024. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan dari klub Premier League yang menginginkan jasa Werner. Menurut Sport Bild, penyerang berusia 27 tahun itu meminta dilepas pada bursa transfer musim dingin 2024 karena ingin mendapat menit bermain reguler. Klub yang tertarik untuk mengamankan Werner sendiri tak lain adalah West Ham United. Juventus menunggu, Roma dilarang terbuai kemenangan atas Napoli. AS Roma mendapat modal positif jelang melawan Juventus lewat kemenangan atas Napoli. Meski demikian, Roma diwanti-wanti agar tidak cepat puas. Romelu Lukaku mengingatkan Roma agar tidak terlena kemenangan atas Napoli, apalagi pertandingan melawan Juventus penting dalam upaya Roma mengejar 4 besar. Kami tidak boleh tenang atau puas dengan kinerja kami. Kami harus selalu di jalur yang tepat dan termotivasi untuk lebih baik, ujar Lukaku kepada Roma TV. AC Milan mulai jajaki rencana transfer Samuel Ricky dari Torino. AC Milan berupaya memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut Samuel Ricky dari Torino. Laporan terbaru menyebut proses negosiasi sedang berjalan. Pendekatan pertama dilakukan setelah berbulan-bulan mengamati penampilan Ricky untuk tim Granata yang bergabung dari Empoli pada tahun 2022. Sekarang waktunya untuk lompatan ke klub papan atas mungkin telah tiba bagi Ricky. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!